Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Masih berbincang tentang Ar-Raja, tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT dengan penuh pengharapan. Ada banyak hadis yang kita baca di babur Raja. Nah, silahkan dibaca. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة كبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki mencium seorang perempuan, kemudian dia mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah dikerjakannya itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Quran Surat Hud ayat 114. Maka orang itu bertanya, apakah ayat ini untukku ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk umatku secara keseluruhan. Hadis muttafaqun alaih. Ya, lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. حضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. Qala qad ghufira laka. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia bertutur, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku telah berbuat dosa yang mengharuskan hukum hadd. Maka itu laksanakanlah hukuman itu. Kemudian tibalah waktu salat, lalu dia mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai mengerjakan salat, orang itu berkata, wahai Rasulullah, aku telah berbuat dosa yang mengharuskan kena hukuman had atasku. Karena itu laksanakanlah hukuman yang ada dalam kitab Allah terhadapku. Maka beliau bertanya, apakah kamu ikut mengerjakan salat bersama kami? Ya, jawab orang itu. Beliau pun berkata, sesungguhnya engkau telah diampuni. Hadis muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Ini mengingatkan kita dengan hadis yang kita baca, permisalan sholat itu yang 5 waktu, seperti seorang yang di depan rumahnya ada sungai, yang kemudian dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Kira-kira ada nggak yang tersisa dari kotoran-kotoran di tubuh dia? Nggak ada. Haibati fillah. Di hadis Abdullah bin Mas'ud, ada seorang yang mencium wanita yang tentunya bukan mahramnya, dia tahu itu dosa. Dan di hadis Anas, orang ini mengatakan, aku telah melakukan dosa yang ada hukuman hadnya kayaknya. Dia nggak tahu, maka dia datang mengakui kesalahan dia. Dan inilah yang disebut dengan tobat. Berangkat dari penyesalan, dia meninggalkan dosa tersebut, dan dia sedang proses untuk membersihkan dirinya. Tentunya nggak ada dalam bayangan dia untuk mengulangi dosa tersebut. Dia datang menjumpai Rasul SAW dan dia sampaikan kepada Nabi bahwa dia telah mencium seorang wanita. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, aqimis shalah, tentang kewajiban mendirikan salat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam, salat zuhur, asar, kemudian salat maghrib dan isya'nya, wa Qur'anul fajri, salat fajar nantinya. Dan disebutkan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu
menghapuskan keburukan. Salat yang dilakukan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Iya, namun salat yang seperti apa? Karena ada orang salat masuk neraka, jangan salatnya menghapuskan dosa-dosanya. Pahala aja nggak dapat tuh orang. Bagaimana dengan orang-orang yang kata Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Apakah orang yang salat seperti ini memungkinkan salatnya untuk menghapuskan dosa-dosanya? Gak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pahala aja nggak dapat. Yang ada dosa, salat dosa dia. Maka tatkala berbicara salat itu menghapuskan dosa-dosa kecil, iya, Nabi jelas menyebutkan hal ini. Ketika mengatakan, sahabat ini bertanya, apakah itu khusus buat aku? Bukan, untuk seluruh umatku. Kebaikan itu menghapuskan keburukan. Maka kita harus benar-benar menjaga salat kita agar menjadi kebaikan dan bukan menjadi dosa. Rasulullah SAW di hadis Anas, Rasul bertanya kepada orang ini, engkau udah sholat sama kita? Udah Allah udah ampuni dosa-dosa. Ahibati fillah, ingat orang itu sebenarnya sudah bertobat. Bukankah dia takut? Dia datang kepada Nabi SAW meminta petunjuk. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah, dosamu diampuni. Bagaimana dengan orang yang sengaja melakukan dosa? Ba'da asar dia berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, nanti kan sholat maghrib, insyaAllah bersih lagi. Lalu ba'dal maghrib dia melakukan dosa lagi. Dengan niat, nanti anak isya mau sholat. Bersih lagi dosaku. Kan kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Iya, kita tahu hal itu. Cuma, apakah sholatmu diterima sama Allah? Kau tahu sholatmu diterima? Atau seperti tadi, sholat malah masuk neraka dengan sholatnya. Ini dosa, kita nggak bicara dosanya dihapuskan. Sholatnya mengantarkan dia ke neraka. Dan dengan izin Allah Jalla Jalaluh, orang yang melaksanakan sholat dengan sempurna, sholat ini memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Bukan hanya dalam masalah menghapuskan dosa-dosa dia, tapi merubah seseorang jadi baik dia. Apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau engkau salat, perbuatan kejimu terus engkau kerjakan, mungkarnya terus, bahkan diniatkan sebelum salat. Sebelum salat engkau sudah berpikir, nanti habis salat aku akan berbuat dosa lagi. Berarti salatmu bermasalah. Karena kalau salatmu benar, ya orang salat 3 rakaat kadangkala yang diterima cuma 1 rakaat. Apakah 1 rakaat bisa menghapuskan dosa? Tergantung dosa dia. Kadangkala ada yang sholat 4 rakaat yang diterima cuma tahiyatnya doang. Karena dari Allahu Akbar sampai tahiyat dia nggak tahu pikirannya ada di mana. Tahu-tahu dia lihat, imamnya sudah tahiyat. Berapa banyak orang yang sholat dan dia tidak tahu rakaat keberapa tersebut. Karena dia hanya mengikuti gerakan-gerakan, hanya itu yang dia lakukan. Maka ayat ini memang babnya bab roja, membuka pintu harapan. Ya Allah ya, insya Allah dengan sholat kita dihapuskan dosa-dosanya. Tapi hendaklah sholatnya yang benar. Sehingga selesai sholat, engkau bukan kepingin berbuat dosa, tapi malah dijauhkan dari keinginan-keinginan berbuat dosa. Karena kekuatan sholat yang kau kerjakan. Bagaimana tidak tatkala engkau ruku, engkau tunduk sama Allah SWT. Mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bagaimana tatkala engkau iktidal mengatakan Rabbana walakal hamd. Subhanallah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jadi salat ini sebuah ibadah yang akan membentuk karakter seseorang, membersihkan hati manusia, menghapuskan dosa-dosanya, asalkan salatnya dikerjakan dengan baik dan benar. Tapi kalau nggak baik, nggak benar, sekali lagi jangan bicara menghapuskan dosa, pahala aja belum tentu dia dapat. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.